Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan membahas atau akan menerangkan tentang akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat dalam bab 4. Yang pertama yaitu kita akan membahas dulu tentang peta konsep yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah akhlak tercela dalam kehidupan. Yang selanjutnya pengertian ria, nifak. Terus dalil ria dan nifak, cara-cara menghindari ria dan nifak. Dampak negatif ria dan nifak. Selanjutnya yaitu contoh ria dan nifak. Nah, nanti ada dalil akli dan dalil nakli serta macam-macam ria dan nifak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ria. Apa itu ria? Ria menurut bahasa artinya melihat. Terus ria juga menurut istilah yaitu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui oleh orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku ria tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang beramal dengan ria, amalannya tidak diterima oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala. Sum'ah, nah ini juga beramal dengan tujuan agar disebut orang baik. Terus ria dan sum'ah ini adalah termasuk akhlak tercela. Selanjutnya yaitu macam-macam ria. Nah, ria dalam beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia. Di sini ada yang namanya ria dalam lisan, berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu adalah termasuk kepada rianya adalah ria lisan. Terus selanjutnya macam-macam ria juga, ada yang namanya ria dalam bersedekah. Nah, ria dalam bersedekah ini dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Nah, ini ria tersebut tindakannya adalah yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Terus ria dalam kegiatan semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Nah, ini juga adalah perbuatan ria yang semestinya orang lain melihat perbuatan dia agar dia dipuji, terus dia mendapatkan sanjungan dari orang lain. Nah, ini adalah ria dalam kegiatan, ria dalam tingkah laku. Terus selanjutnya yaitu ria dalam penampilan. Nah, berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, ini adalah bentuk ria dalam penampilan. Selanjutnya yaitu pengertian, kita beralih kepada pengertian nifak. Pengertian nifak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya menyembunyikan sesuatu di dalam hati, atau bisa dikatakan juga dengan pura-pura dalam agamanya. Nah, nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Nah, nifak berbeda antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Nah, itu adalah sifat nifak atau kita suka menyebutnya dengan orang munafik. Nah, munafik adalah sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak. Jadi orang yang mempunyai sifat nifak sebutannya disebut orang munafik. Nah, orang munafik memiliki dua muka, lahir dan batinnya tidak sama. Jadi orang-orang yang munafik ini bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia ingkar, bila diamanahi ia khianat. Maka orang munafik ini adalah orang yang nanti
akhirat itu akan ditempatkan di tempat yang paling dasar. Innal munafiqina bidarkil asfal. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 4. Selanjutnya yaitu macam-macam nifaq. Adapun macam-macam nifaq, yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ini menampakkan sifat-sifat Islami, namun hatinya menyimpang dari kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. Nah, ini adalah nifaq i'tiqadi. Jadi mereka meyakini adanya Islam, meyakini adanya Allah, akan tetapi mengingkari semua ajaran-ajaran Rasulullah. Terus yang kedua yaitu nifaq amali. Nifaq amali ini merupakan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti berdusta, terus dia ingkari, terus apabila dia berjanji selalu dia ingkari, maka itu adalah perbuatan nifaq amali. Selanjutnya yaitu dalil akli dan dalil nakli, larangan berperilaku ria dan nifaq. Perbuatan ria dan nifaq merugikan diri sendiri dan orang lain. Terus ria dan nifaq ini dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Terus yang ketiga yaitu ria dan nifaq ini harus dihindari oleh setiap manusia. Yang selanjutnya yaitu beribadahlah hanya untuk semata-mata karena Allah. Nah, ancaman orang-orang yang berbuat nifaq ini, atau orang yang berbuat akhlak tercela seperti ria ini, terdapat dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Terus selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghindari perilaku ria. Nah, yang pertama adalah melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal perbuatan itu akan bernilai kalau kita beramalnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Nah, ini adalah kita cara menghindari sifat-sifat ria. Maka ketika seseorang berbuat kebaikan itu, maka ketika orang lain dipuji atau misalkan kita dipuji, ya kita tidak usah sombong, dan ketika kita tidak dipuji pun kita tidak usah marah. Yang ketiga yaitu membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini adalah amaliyah yang paling baik. Jadi orang lain tidak usah untuk mengetahui, akan tetapi hanya Allah lah yang mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Apakah kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, maka itu adalah perbuatan yang baik. Terus yang selanjutnya yaitu tidak memuji orang lain secara berlebihan. Nah, tidak memuji orang lain secara berlebihan, jadi biasa-biasa saja. Jadi ya jangan terlalu memuji orang lain secara berlebihan, karena nanti kita itu bisa berperilaku ria. Terus banyak introspeksi, memperbanyak istighfar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita akan membahas juga tentang cara-cara menghindari perilaku nifaq. Yang pertama adalah menyadari bahwa perbuatan nifaq sangat berbahaya bagi semua. Terus banyak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya. Maka ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita pun akan terbawa menjadi orang-orang soleh. Terus selanjutnya yaitu membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia, dan amanah. Nah, itu cara-cara kita menghindari perilaku nifaq ya. Terus yang selanjutnya yaitu melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir batin. Yang selanjutnya meningkatkan ketaatan, beribadah kepada Allah, dan menunjukkan sikap kita, cara menunjukkan sikap kita kepada orang lain. Terus juga harus banyak memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah ketika kita mengamalkan hal itu,
Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, terus kita juga bergaul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat perilaku nifaq. Selanjutnya apa yang menjadikan dampak perilaku riya? Yang pertama yaitu menghapus pahala beramal. Ya, menghapus pahala beramal baik. Ini sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 264. Jadi pahala apapun ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, akan tetapi di dalam hati kita mempunyai sifat riya, maka amalan itu akan hangus. Kata Rasulullah, itu bagaikan api membakar kayu bakar. Nah, maka hindarilah sifat riya, karena sifat riya itu akan menghapus pahala beramal baik. Yang selanjutnya yaitu dikategorikan perbuatan syirik kecil. Nah, ini adalah syirik kecil yang bisa menghapus segala perbuatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menduakan Allah secara sirnya atau secara terang-terangannya, ingin dipuji oleh orang lain dan juga ingin dipuji oleh Allah. Nah, dekat hubungannya dengan sifat-sifat kafir. Maka sifat syirik kecil ini nanti akan kesananya akan menjadi sifat kafir, yaitu orang-orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka orang tersebut akan mengingkari semua ajaran-ajaran Allah. Terus yang selanjutnya yaitu dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji oleh orang lain. Jadi ketika dipuji kita semangat beribadah, akan tetapi ketika kita tidak dipuji oleh orang lain, ya kita akan lemah dalam ibadah. Atau kita tidak semangat dalam beribadah. Maka sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa ketika kita beribadah maka semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Terus yang selanjutnya yaitu dapat menimbulkan hati yang curang, yang kurang tentram dan sakit jiwa, karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam hati kita yang mempunyai sifat riya, maka dampak negatifnya untuk diri kita akan menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa. Karena apa? Karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Ketika ada sanjungan manusia, kita semangat dalam beribadah, kita bergairah dalam beribadah, akan tetapi tadi tujuannya untuk disanjung manusia, dan ketika ingin disanjung oleh manusia maka tidak ada pahala bagi kita sendiri kalau kita ingin disanjung oleh manusia. Terus selanjutnya yaitu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Jadi orang yang mempunyai sifat riya itu nanti akan Allah azab, karena riya ini adalah termasuk syirik kecil. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari perilaku nifaq. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama adalah hina di mata Allah. Jadi manusia akan hina di mata Allah karena dia memiliki sifat munafik dalam hatinya. Maka ini adalah orang yang paling sulit untuk diterka, orang yang paling sulit untuk dibaca, yaitu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bagaimana mungkin dia akan dipercaya orang lain sementara ketika dia berjanji selalu khianat? Ya, ketika diamanahi dia selalu khianat. Nah, maka tidak ada orang yang akan mempercayai orang seperti itu, yaitu orang yang mempunyai sifat nifaq. Yang selanjutnya yaitu dijauhi dalam pergaulan. Nah, pergaulan ini adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi ada dampak dari perilaku negatif, perilaku nifaq ini, yaitu akan dijauhi dari dalam pergaulan. Orang lain tidak mau bergaul dengan orang-orang yang munafik, karena orang munafik tadi adalah sangat merugikan orang lain. Yang selanjutnya yaitu membuka pintu fitnah bagi orang lain. Nah, orang munafik ini, orang yang mempunyai sifat nifaq ini, kesenangannya yaitu mengadu domba kepada orang lain. Dia berbicara kepada si A, B,
kepada si B A. Nah, maka itu orang-orang seperti itu banyak menimbulkan fitnah karena di dalam hatinya ada perilaku munafik atau perilaku nifak. Yang selanjutnya yaitu dapat melukai hati orang lain. Nah, ketika dia berbicara, tadi itu orang munafik itu tidak akan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka bisa jadi ketika dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, maka bisa jadi dapat melukai hati orang lain. Selanjutnya yaitu dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Maka jauhilah oleh kita semua, oleh anak-anakku sekalian, orang yang selalu berbuat munafik atau orang yang berperilaku nifak, maka kalian harus senantiasa menjauhinya. Kenapa harus menjauhinya? Karena tadi itu dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Nah, ini sangat rugi sekali. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ditempatkan di neraka Allah kelak nanti di akhirat. Itu al-munafiqina bidarkil asfal. Orang-orang munafik itu Allah akan tempatkan di dasar neraka. Selanjutnya yaitu apa sih contoh-contoh perilaku riya dan nifak yang harus dihindari? Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, ini adalah contoh ya. Contoh dari sifat riya. Contohnya di sini misalkan si Ahmad. Ahmad datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Nah, ini adalah contoh contoh riya. Terus contoh nifak juga seperti misalkan Pak Yanto merupakan orang yang sangat dihormati dan sangat disegani. Nah, jadi kadang-kadang dia berbicara, kadang-kadang berdusta, dan ketika berjanji pun ia selalu mengingkari. Dan akhirnya orang-orang di sekitarannya itu tidak memperdulikan, artinya dia itu akan bersikap acuh tak acuh dalam kehidupannya. Terus selanjutnya yaitu dari pembahasan tadi maka kita akan menyimpulkan dari pembahasan tadi yaitu sifat riya dan sifat nifak. Yang pertama adalah riya. Nah, riya menurut bahasa artinya melihat. Atau yang kedua, riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Yang ketiga yaitu perilaku riya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu orang yang beramal dengan riya, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Nah, ini sangat merugikan sekali. Terus yang selanjutnya yaitu pengertian daripada atau rangkuman daripada sifat nifak. Sifat nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Jadi orang yang munafik itu adalah menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Jadi tidak sesuai dengan perbuatan dan lisannya. Terus nifak ini berbeda antara lahir dan batin. Ucapan dan perbuatan itu sangat jauh berbeda sekali. Terus yang selanjutnya masih rangkuman daripada riya dan nifak. Riya dan nifak merupakan akhlak perbuatan tercela. Yang kedua yaitu setiap muslim wajib menghindari perilaku riya dan nifak agar selamat di dunia dan akhirat. Terus yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari nifak. Apa saja? Yang pertama yaitu tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, terus yang kedua yaitu dijauhi dalam pergaulan. Yang ketiga yaitu membuka pintu fitnah bagi orang lain. Nah, ini membuka pintu fitnah kepada orang lain karena tadi hakikatnya orang yang sifatnya orang yang munafik itu lain di hati, lain di lisan. Ketika seorang misalkan menyebarluaskan
omongan orang lain yang tidak sesuai fakta, maka itu akan menimbulkan fitnah dan otomatis akan dijauhi oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu dapat melukai hati orang lain. Yang selanjutnya yaitu dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Yang terakhir yaitu Allah akan tempatkan di neraka jahanam nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah rangkuman yang terakhir, yaitu rangkuman daripada sifat riya dan sifat tercela nifaq. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk media pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Latif Muhtadi, Mapel Akidah Akhlak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.